anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Parno di pelajaran prakarya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Pada kesempatan kali ini, Pak Parno akan menyampaikan kontrak pembelajaran. Untuk itu, kalian perhatikan penjelasan kontrak pembelajaran yang akan disampaikan Pak Parno melalui video. Kontrak pembelajaran prakarya kelas 8. Ketentuan umum. 1. Nilai KKM atau kriteria ketuntasan minimal adalah 75. 2. Siswa menerima materi setiap bab melalui video yang akan diunggah di YouTube. Alamat akses akan diberikan melalui Google Classroom. Demikian pula dengan penugasan. 3. Siswa menyiapkan satu buah buku tulis sebagai catatan dan mengerjakan tugas. 4. Siswa menggunakan buku paket prakarya Kurikulum 2013. 5. Setiap pengumpulan tugas tertulis, siswa mencantumkan nama dan nomor atau kelas di sudut kanan atas. 6. Penyampaian teori pada setiap bab maksimal 2 kali pertemuan. 7. Penyampaian materi praktik dilakukan 1 kali pertemuan. Selanjutnya, praktik mandiri. Teknik penilaiannya. 1. Evaluasi pembelajaran dilakukan di setiap akhir pembelajaran. 2. Ulangan harian diberikan setiap akhir bab. 3. Penilaian keterampilan praktik diambil berdasarkan video praktik mandiri yang dilakukan siswa. 4. Rekap penilaian penugasan akan dilaporkan setiap bulan. 5. Jadwal PTS atau penilaian tengah semester 1 pada bulan September. 6. Jadwal PAS atau penilaian akhir semester 1 pada bulan Desember. Pembelajaran jarak jauh prakarya. Pertama, siswa harus mengisi presensi prakarya setiap mau mengikuti pembelajaran. Link presensi ada di alamat http://gg.gg/presensi prakarya K8. 2. Materi. Untuk materi diambil dari buku paket prakarya, video YouTube, slide presentasi yang akan disampaikan melalui Google Classroom. 3. Penilaian. Penilaian berupa lembar kerja, Google Form dalam bentuk kuis, praktik, PTS, PAS, ataupun PAT. 4. Batas pengumpulan tugas jangan melewati batas akhir pengumpulan. Lihat jatuh tempo atau batas akhir. 5. Apabila mengalami kesulitan, silakan bertanya melalui chat di Classroom atau WhatsApp pada jam pembelajaran. Adapun kompetensi dasar yang akan dipelajari untuk kelas 8 semester 1 pada aspek kerajinan, kompetensi dasar pengetahuannya yaitu memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak yang kreatif dan inovatif.
Kompetensi dasar keterampilannya, perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak yang kreatif dan inovatif, sesuai dengan potensi daerah setempat. Misalnya tanah liat, getah, lilin, clay, clay polimer, clay tepung, plastisin, parafin, gip, dan lain-lain. Materi pembelajarannya meliputi prinsip kerajinan bahan lunak, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak, proses produksi kerajinan bahan lunak, kemasan produksi kerajinan bahan lunak, contoh proyek kerajinan bahan lunak. Adapun aktivitas siswa, membaca buku prakarya kelas 8 bab 1, mengerjakan lembar kerja, menyimak video pembelajaran, praktik mandiri membuat kerajinan bahan lunak. Untuk aspek rekayasa, kompetensi dasar pengetahuannya yaitu memahami penerapan jenis, karakteristik, dan istilah-istilah teknologi informasi dan komunikasi. Kompetensi dasar keterampilannya yaitu membuat produk teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di sekitarnya. Adapun materi pembelajarannya, A. Sejarah teknologi informasi dan komunikasi, B. Media penghantar komunikasi, C. Peralatan dan bahan untuk pembuatan peralatan teknologi informasi dan komunikasi, D. Perancangan dan pembuatan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Aktivitas siswa, membaca buku prakarya kelas 8 bab 2, mengerjakan lembar kerja, menyimak video pembelajaran, praktik mandiri membuat bel sederhana. Selanjutnya, ada penilaian tengah semester 1. Untuk aspek budidaya, kompetensi dasar pengetahuan yaitu memahami kebutuhan dan karakteristik sarana dan peralatan budidaya ternak kesayangan, yaitu kelinci, hamster, burung, ayam hias, reptil, kucing, dan lain-lain. Kompetensi dasar keterampilannya yaitu mempersiapkan sarana dan peralatan budidaya ternak kesayangan. Materi pembelajarannya meliputi A. Jenis-jenis ternak kesayangan, B. Sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan, C. Tahapan budidaya ternak kesayangan, D. Contoh budidaya ternak kesayangan. Adapun aktivitas siswa yaitu membaca buku prakarya kelas 8 bab 3, mengerjakan lembar kerja, menyimak video pembelajaran, praktik mandiri budidaya ternak hewan kesayangan. Untuk aspek pengolahan, kompetensi dasar pengetahuannya yaitu menganalisis rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi produk pangan setengah jadi. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya yaitu mengolah, menyaji, dan mengemas bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi bahan pangan setengah jadi. Materi pembelajarannya meliputi pengertian, jenis dan karakteristik, teknik pengolahan, tahapan pengolahan dan contohnya, serta penyajian dan pengemasan. Adapun aktivitas siswa meliputi membaca buku prakarya kelas 8 bab 5, mengerjakan lembar kerja, menyimak video pembelajaran, praktik mandiri membuat olahan bubur Manado.
Dan di akhir pembelajaran akan ada penilaian akhir semester 1. Demikian tadi penjelasan kontrak pembelajaran yang Pak Parno sampaikan. Kalian akan mengikuti pembelajaran prakarya secara jarak jauh. Untuk itu, kalian perhatikan baik-baik kriteria penilaian dan kerjakan semua tugas-tugas yang ada. Jangan sampai terlewatkan sehingga kalian bisa memperoleh nilai yang memuaskan. Jaga kesehatan, tetap semangat, Kansas Jaya!